Baik, langsung saja ya kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang jarak titik ke bidang. Nah, coba perhatikan peragaan atau gambar ilustrasi berikut ini. Nah, di sini ada titik A dan bidang V. Nah, jarak titik A ke bidang V itu adalah sepanjang garis yang ditarik tegak lurus terhadap bidang V. Nah, jadi dalam hal ini jarak titik A ke bidang V adalah sepanjang ruas garis ini yang berwarna kuning. Jadi dia garisnya harus tegak lurus terhadap bidang ya, itu yang namanya jarak ya. Jadi konsep jarak sekali lagi, jarak itu garisnya itu harus tegak lurus terhadap bidang. Mari kita lihat contohnya. Contoh 1. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Tentukan jarak titik A ke bidang BDHF. Jarak titik A ke bidang BDHF. Nah, perhatikan ilustrasi gambar kubus di sebelah kiri ya. Panjang rusuk 10 cm, berarti semua rusuk panjangnya sama ya, 10 cm. Kemudian yang ditanyakan jarak titik A ke bidang BDHF. Nah, bidang BDHF ini yang diarsir, ini adalah bidang BDHF. Nah, maka kita tarik garis tegak lurus dari A ke bidang BDHF. Nah, pada gambar terlihat tegak lurusnya itu ada di garis AP ya. Jadi garis AP itu tegak lurus dengan bidang BDHF. Yang mana bidang BDHF ini adalah diwakili oleh garis BD. Kenapa BD tegak lurus dengan AP? Karena AP kalau dilanjutkan kan, kalau diteruskan ini nyambungnya ke C. Sehingga AC dan BD itu saling tegak lurus. Nah, dengan demikian garis BD dan AP pun juga saling tegak lurus. Nah, mari kita simak jawabannya ya. Untuk contoh 1 tadi, jarak titik A ke bidang BDHF diwakili oleh panjang AP. Nah, perhatikan diwakili oleh panjang AP. Jadi panjang AP ini adalah jarak titik A ke bidang BDHF. Nah, berapa panjang ruas garis AP? Nah, ruas garis AP sama dengan setengah dari garis AC. Ya kan, kalau kita lihat sangat jelas di gambar bahwa ruas garis AP itu setengah dari AC. Nah, AC ini adalah diagonal bidang, ya kan? Diagonal bidang sisi. Nah, karena panjangnya rusuknya 10 cm, maka panjang diagonal sisinya tinggal kita tambahkan akar 2 di belakangnya, sehingga panjang AC itu adalah 10, panjang rusuknya tadi 10 ditambah akar 2, jadi 10 akar 2. Ya, jadi kita tambah akar 2 di belakang panjang rusuknya tadi. Cara smartnya, cara cepat untuk menentukan panjang diagonal bidang. Jadi kita tambah akar 2 di belakangnya. Nah, ini tadi panjang AC adalah 10 akar 2. Jadi setengah dari 10 akar 2, maka hasilnya adalah 10 kali setengah itu 5, jadi 5 akar 2. Nah, jadi jarak titik A ke bidang BDHF itu adalah 5 akar 2 cm. Nah, bagaimana? Sudah bisa dipahami? Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ke contoh 2. Nah, ini masalah limas ya. Diketahui limas segi 4 beraturan TABCD, panjang AB sama dengan 8 cm dan TA sama dengan 12 cm. Yang ditanyakan berapa jarak titik T ke bidang ABCD. Titik T, titik di puncak, terhadap bidang ABCD. Nah, kalau kita perhatikan ini sangat jelas ya. Sangat jelas bahwa jarak titik
T ke bidang ABCD itu nantinya adalah merupakan tinggi limas, ya kan? Nah, jadi kita perhatikan pembahasannya. Nah, jarak T ke ABCD sama dengan jarak T ke perpotongan AC dan BD. Jadi di pertengahan alas perpotongan AC dan BD. Di sini ada perpotongan dua garis. Nah, kalau dihubungkan ke puncak ke titik T, misalkan kita beri saja namanya titik T, ya kan? Jadi jarak titik T ke bidang ABCD yang diwakili oleh titik T adalah panjang ruas garis T ke P. Ya, T ke P tadi adalah tinggi limas. Nah, berapa tinggi limasnya? Tinggi limas bisa kita cari dengan rumus Pythagoras. AC sama dengan AC diagonal persegi. Nah, kalau kita perhatikan panjang AC adalah AC merupakan diagonal bidang sisi. Sehingga untuk rumus mencari diagonal bidang sisi tadi adalah panjang rusuk kemudian ditempeli akar 2 di belakangnya, ya. Jadi di sini panjang rusuknya 8, kita tempel akar 2 sehingga panjang AC adalah 8 akar 2. Nah, panjang AP adalah setengah dari A ke P adalah setengah dari A ke C. Sehingga panjang AP itu setengah dari 8 akar 2 sama dengan 4 akar 2. Selanjutnya panjang API ini tadi sudah kita cari, panjang API itu setengah dari AC sama dengan 4 akar 2. Kemudian panjang TP, garis TP itu adalah kita gunakan teorema Pythagoras, ya kan? Berarti siku-sikunya di P, ya kan? Kita masukkan ke rumus Pythagoras sehingga panjang TP sama dengan AP kuadrat dikurang AP kuadrat. 12 kuadrat dikurang AP tadi 4 akar 2 kuadrat sehingga diperoleh 12 kuadrat itu adalah 144. 4 akar 2 kuadrat itu adalah 32. Sehingga panjangnya adalah akar 144 dikurang 32 itu akar 112. Nah, kalau kita sederhanakan, akar 112 itu adalah akar 16 dikali 7, ya. Jadi kita keluarkan akar 16-nya. Akar 16 dikeluarkan jadi 4 dan akar 7 tidak bisa dikeluarkan, jadi tidak bisa disederhanakan, jadi tinggal tetap akar 7 sehingga hasilnya adalah 4 akar 7. Nah, jadi jarak titik T ke bidang ABCD itu adalah 4 akar 7. Nah, sampai di sini dulu untuk pembahasan jarak titik ke bidang. Semoga bisa dipahami, ya, dan semoga bisa bermanfaat. Sampai bertemu lagi dengan video pembelajaran berikutnya bersama saya Sam Margasari Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.